pertanyaan dalam kitab. Kita ke pesantren tiba-tiba nih. Di pesantren kolomnya besar kan? Tuh lihat dari pesantren tuh kita masuk, masya Allah, cuci kaki di situ tuh, kumur-kumur di situ, cuci piring di situ santri, ya Allah ya kan? Kalau ngerti tak jorok amat santri, enggak. Itu air kalau udah kulanya besar nih, boleh kita di situ berwudu, cuci kaki silakan, masuk ke situ. Kumur-kumur silakan, yang punya jigong udah masuk ke situ. Luar biasa itu, benar. Tapi ingat, sudah melebihi dua pula. Nah makanya pesantren itu besar-besar tuh bikin pulahnya. Nah ya, nah tiba-tiba kita masuk pesantren dalam kitab nih. Ada kolamnya itu, di dalamnya ada lumut. Nah, tuhlab, ada lumut. Terus ada tanah ya kan? Nah, kata ulama, boleh nggak untuk berwudu? Wal mutaghayyiru bitulil mukfi fa innahu tahurun. Wa kadza al mutaghayyiru bi mukhalatatin la yastaghna al ma'u anhu qatilin wa tuhlabin wa ma fi maqarrihi wa mamarrih. Jadi ternyata ini lumut memang dia alami sudah ada. Tuh ya kan? Dia sudah lama di situ mengendap ya. Nah tiba-tiba kita masuk, kita wudu, kita tamu nih, masuk ke pesantren, ada lumut, ada tanah. Nah ini kata ulama, tahurun, suci, boleh nggak apa-apa, karena dia natural, ada sendiri, adanya alami. Nah, jadi tidak najis. Tuhlab, lumut, waqtin dan tanah. Tiba-tiba kita nggak tahu nih, bukannya lumut tapi tinja yang ada. Tahu tinja? Ya tinja, ya kan? Nah, tapi ingat nih, kalau memang kita rasakan itu air, walaupun air itu melebihi 2 pula, besarnya luar biasa, tapi kita cium itu air udah bau-bau ya kan? Nah, ya, udah bau tinja, jadi udah berubah tuh dia punya sifat, maka wajib itu kolam besar dikuras. Tuh, hati-hati. Ya, dibuat. Nah, makanya ya kalau kita lihat kolam-kolam renang tuh, kan dikuras dia kan, malamnya itu kan, sama apa nih pengurus di situ. Besoknya langsung tuh air-air baru semua. Nah kita boleh tuh berwudu silakan. Mandi hadas silakan kita boleh di situ. Tapi ingat, tuh, jangan campur dengan siapa? Dengan harim, dengan wanita, ya dipisah. Jangan badung ya kan? Diam-diam dia nongol untuk di bagian sana, ya jangan. Kan dipisahkan di situ. Nah itu ya, itu namanya air mutaghayyir. Jadi yang pembagian ketiga ini air suci tapi tidak mensucikan, definisinya ada 2, yaitu air mustakmal dan air mutaghayyir ya. Yang terakhir, wal qismur rabi'u ma'u najasin air mutanajjisun. Boleh dibaca ma'un najasun air mutanajjisun wa qismani ahaduha qalilun wa huwa alladhi halas fihi najasatun taghayyara am la wa huwa aywal halu annahu ma'un dunal qulataini wallahu a'lam. Empat ini dari pembagian air, dari yang pertama air mutlak, yang kedua air musyammas, yang ketiga air mustakmal dan air mutaghayyir, yang terakhir yang keempat air yang kena najis. Sebutnya air mutanajis, air yang kena najis. Nah, di mana kata ulama nih? Yang dimana air tersebut sedikit ya, air sedikit yang kurang dari 2 pula, dia itu kemasukan najis nih, berubah atau tidak tuh. Jadi walaupun air sedikit itu kena najis, dia tidak berubah nih sifatnya, tetap mazhab Imam Asy-Syafi'i mutanajis, tidak boleh. Tapi yang berbeda kalau Imam Malik Ustaz enggak najis. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, enggak najis, tapi dia cukup kita pakai Imam Syafi'i.
Kita nggak boleh talfik di situ. Nah, dipaham ya? Jadi, Anda ulangin. Yang keempat, air yang kena najis. Artinya air yang kurang dari 2 ulah. Contoh, air seember, ya kan? Kita ngambil di sumur tuh atau di keran. Kita taruh, tiba-tiba ada cecak nih masuk atau cecurut. Ini dia nggak berubah nih, dia punya sifat. Tetap tuh aromanya sama kayak air sumur, ya kan? Warnanya sama. Ini kata ulama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, tetap jangan digunakan untuk bersuci, ya. Berwudu nggak boleh, mandi hadas besar nggak boleh, menghilangkan najis nggak boleh. Paham ya? Nah, kecuali air 2 ulah nih yang tadi nih, yang bak besar, gede nih ya, kolam besar, kemasukan tuh bangkai tikus, tiba-tiba. Nah, dicium nih air tidak berubah, dia punya warna, dia punya bau, dia punya rasa itu air, tapi melebihi 2 ulah, maka tidak apa? Tidak najis. Jadi boleh untuk bersuci, ya, karena lebih dari 2 ulah. Anda ulangi nih, air 2 ulah itu tadi apa? Panjangnya berapa? 65 cm, lebarnya 65 cm, panjangnya 65 cm. Makanya di rumah jangan bikin kolam seiprit. Nih, rumah-rumah kita sekarang nih, ngelihat kita di toilet, ya Allah, ini bak udah seiprit, ya kan? Makanya orang berdua hati-hati, ya. Bak besar tuh, Masya Allah. Udah besar, dia punya pipa besar, airnya ngalir tuh, terus ngalir tuh. Itu yang cakep. Iya, jadi kan ganti terus kan airnya itu, Masya Allah ya. Nah, jadi yang kedua ini, yang keempat ini, air yang kena najis terbagi 2. Tuh, nih ya, indahnya nih ulama nih bikin pembagian ya, Masya Allah. Yang pertama tadi air yang sedikit di bawah 2 ulah kena najis. Tuh, ya. Yang kedua, nah tapi di sini ada pertanyaan dalam kitab nih. Wa yustasna min hadzal qismi al-maitatu allati la dama laha sa'ilun inda qatsliha aw syaqi udwin minha kadzubabi illam tutrah wa lam tughayyirhu wa kadzalika an-najasatu allati la yudrikuha at-tarfu fa kullu minhuma la yanjusu al-ma'i'u wallahu a'lam. Ada pertanyaan nih di dalam kitab. Ada air seember nih, ya. Tiba-tiba ada nyamuk. Nyamuk ini coba kalau kita belah atau kita bunuh, dia berdarah enggak? Berdarah kan? Nah, tapi nyamuk ini berdarahnya kata ulama la damalaha sa'ilun. Dia tidak mengalir. Ngalir enggak darah nyamuk? Enggak kan? Kita tepak tuh atau kita gencet, enggak kan, enggak mengalir. Nah, dia masuk tuh ke dalam air, tiba-tiba tidak berubah nih, dia punya sifat air, seember ya, seembernya air, nyamuk nih. Nah, di sini kata ulama tidak mustakmal atau tidak mutaghayyir, boleh untuk bersuci. Nah, jadi itu ada pengecualian bagi bangkai nyamuk. Tapi kalau curut, najis, gitu, ya. Nah, itu satu dari lalat. Yang kedua, di rumah ada ember nih, air seember. Nah, ini bocah nih, pipis, ya, bocah pipis nih. Tapi pipisnya tidak masuk ke ember. Cipratan air kencing ini anak masuk ke dalam air seember. Nih ya, kita nggak tahu nih orang tua. Nah, di sini kata ulama wa kadzalika an-najasatu allati la yudrikuha at-tarfu. Begitu pula ada najis yang tidak terlihat oleh panca indera. Ada yang tahu nggak tuh? Cipratan air kencing masuk ke ember? Nggak ada yang tahu. Hanya bocah yang tahu.
Jadi nih, bocah pipis nih, tapi air seninya nggak masuk ember, cuma cipratannya masuk, paham? Nah, itu kata ulama dimaaf, boleh. Nah, maafu untuk bersuci. Nah, paham? Kecuali terang-terangan nih, bocah masukin air seni ke situ, kita cium tuh, masya Allah ini udah berubah nih. Ya, ya Allah, ini ngaji fikih luar biasa ulama kita. Jadi ini ada pengecualian, ya. Pengecualian artinya ada hukum yang diperbolehkan tadi. Ada air di bawah 2 kula, contoh air seember, masuk bangkai nyamuk. Nah itu tetap suci. Yang kedua, ada najis yang enggak kelihatan sama panca indera kita. Nah itu boleh untuk bersuci. Wallahu a'lam. Nah terus ya. Nah sebenarnya di sini ulama membagi 4 Ustaz. Membagi 5. Nah tapi yang 5 ini terakhir ditinggalkan oleh pengarang ini kita. Wa tarakal musannifu qisman khamisan wa huwa al-ma'ul mutahhir al-haram al-wudu'i bima'in maghsubin aw musabbarin lisyurbi wallahu a'lam. Nah jadi dari 7 air itu dibagi menjadi 4. Tadi air apa? Mutlak. Air mutlak suci lagi mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Yang kedua, air musyammas, air yang terkena sinar matahari. Ini hukumnya makruh untuk digunakan. Sah kita untuk bersuci. Mandi hadas besar boleh, istinja boleh. Yang ketiga, ada 2 definisi. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini disebut ada 2 pengertian. Air mustakmal sama air mutaghayyir. Ya. Nah, air mutaghayyir itu air yang berubah dari salah satu 3 sifat. Mana sifat air? Warnanya, terus baunya dan rasanya. Jangan lupa. Yang keempat, air mutanajis, air yang kena najis. Ini dibagi 2 juga. Jadi air yang sedikit di bawah 2 kula, contoh air seember, kemasukan cecurut, walaupun dia nggak berubah, maka tidak mensucikan. Ya, ini najis yang tidak dimaaf, ghair ma'fu itu istilahnya. Nah tapi ada nih, ada istisna, ada pengecualian hukum. Ya, jadi kalau dalam Quran gini sedianya, kullu syai'in mustasna. Segala sesuatu hukum itu ada mustasna, ada pengecualian. Jadi ada yang diperbolehkan. Ada 2 air, ada 2 rukhsah, keringanan hukum. Nah, air seember masuk lalat, boleh untuk berwudu? Boleh. Bocah pipis kena cipratannya tuh, paham? Kena cipratan air seni. Nah, karena najisnya tidak terlihat, maka boleh untuk bersuci. Nah, yang terakhir sebenarnya oleh ulama ada 5, tapi di sini pengarang ini kita ditinggalkan. Ya, apa itu namanya? Air al-ma'ul mutahhir al-haram, air yang suci tapi haram untuk kita gunakan. Seperti air apa sih? Ini air suci tapi haram. Baik. Kal wudu'i bima'in maghsubin aw musabbarin lisyurbi. Seperti seseorang berwudu dengan air yang nyolong, gosok, maling. Air gosok, tahu air gosok? Gosok itu maling. Jadi ngambil tanpa izin, ngambil meteran tanpa izin, ya kan? Celungak, celingok, celok, bodo amat lah. Yang penting banyak air gua, ya kan? Kayak gitu kan? Ada tuh yang nyolong untuk diam. Nah terus apa nih yang kedua? Au musabbilin lisyurbi, atau air yang disediakan di jalan raya untuk minum para jamaah, orang yang lewat, musafir. Tuh galon lah ya, tuh galon tuh. Ini galon untuk emang ini, untuk apa nih? Untuk sosial lah, untuk barang-barang. Tiba-tiba nih orang nakal nih, dia berwudu, nah nggak boleh itu, haram hukumnya, walaupun suci itu. Ya, soalnya segini ulama-ulama kita. Di mana kita ngambil coba?
Ya kan? Ini airnya disediakan ya di jalan raya. Ini untuk minum sebenarnya. Halal kan? Tapi air suci walaupun halal bisa haram ketika untuk berwudu. Karena niatnya udah apa tadi? Udah beda. Hamba Allah menyediakan air di tengah jalan untuk minum. Ini orang untuk berwudu, untuk beribadah nggak boleh. Luar biasa coba tuh etika ini di sini ulama-ulama fikih lebih mengedepankan etika norma yang akhlak sosial. Masya Allah. Baik, bisa dipahami ya. Nah, jadi dari 7 air ini tadi, dari air laut, air hujan, terus air sumur, air sungai, sumber mata air, air salju, air es. Nah, yang 7 air ini boleh untuk bersuci. Contoh yang lagi kerja di laut, silakan digerek tuh, ya kan, berwudu. Pengen mandi hadas besar, contoh nih, dia mimpi basah di kapal atau dia punya istri di sana, hubungan intim, dia pengen nyembur aja di laut udah kalau dia berenang, kalau bisa, sah hukumnya. Gimana ntar wanita mandinya? Udah aja diambil air. Ya kalau wanitanya jago nggak apa-apa, silakan berenang di laut, ya kan? Nah itu ya indahnya fikih di situ. Baik ya, cukup itu saja ya. Jadi kita sudah habis nih pembahasan ayat saja. Ya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Awalnya sebagai refreshing atau pertanyaan yang barangkali jarang ditemukan. Pertama, Ustaz atau Pak Kiai, ada beberapa air yang dikumpulkan dari air mustahmal. Contoh umpamanya 10 air ini kena mustahmal semua. Kemudian dikumpulkan jadi satu, dari satu tiba mencapai lebih dari 2 bulan. Nah, ini hukumnya gimana? Kemudian yang kedua, air yang mutawayyir dari barang yang suci tadi kan sama. Kemudian ini juga dijadikan satu, dikumpulkan dari yang mutawayyir itu, pokoknya masih itu. Contoh maunya air yang kena apa namanya minyak fisika, itu dikumpulkan. Sebenarnya sama sih pertanyaannya antara mustahmal dengan mutawayyir, karena sama-sama sifatnya mustahmal. Itu saja sementara barangkali itu mulai dari teman-teman. Syukran jazilan ala asnadikum ya Ustaz Yahya. Baik. Dalam kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in, ya, Syekh Malik Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala, ada satu permasalahan di situ, masalah fiqhiyah. Kalau air musta'mal atau mutaghayyir, ya, dikumpulkan sama kita nih, air musta'mal tersebut, ya, mencapai 2 bulan bahkan lebih. Nah di situ kata Syekh Zainuddin, suci mensucikan. Nah itu Al-Fathul Mu'in bab awal itu tentang air itu. Ya, ini asal cakap ini pertanyaan. Ya, jadi contoh nih, air tadi kata Ustaz Yahya, ada air musta'mal nih ya kan, dikumpulkan melebihi 2 bulan, ya kan? Itu kalau nggak salah 2 bulan itu kalau kita literan 365 liter itu kalau nggak salah itu. Ya kalau nggak salah ya, 370-an lah taruhlah. Nah, itu sudah mencapai 2 bulan. Nah, air musta'mal ini yang nggak boleh untuk bersuci, yang nggak boleh untuk berwudu untuk sholat, ya, yang nggak boleh untuk menghilangkan najis,
ketika dikumpulkan menjadi 2 kula atau lebih dari 2 kula, menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, boleh untuk bersuci. Jadi hukumnya tahirun mutahhirun, suci mensucikan. Paham ya? Nah, cukup yakfi.